Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Semoga semua sehat selalu ya. Di video kali ini kita akan membahas kisah tentang kaum Nabi Lut teman-teman. Di dalam Al-Quran, kisah Nabi Lut dan kaum Sodom dijelaskan secara jelas teman-teman. Nabi Lut alaihissalam disebutkan sebanyak 27 kali, sedangkan kaumnya dijelaskan sebanyak 10 kali teman-teman. Diketahui bahwa Nabi Lut merupakan anak keponakan dari Nabi Ibrahim teman-teman. Ayahnya ini bernama Haran bin Azar, yakni saudara kandung dari Nabi Ibrahim. Semasa hidupnya Nabi Lut ini teman-teman menikah dengan seorang wanita yang bernama Waliah. Dan ia dikaruniai 2 orang putri yang bernama Raitsa dan Zakrata. Awalnya Nabi Lut dan Nabi Ibrahim ini hidup menetap di negeri Mesir teman-teman, sampai akhirnya Nabi Lut ini memutuskan hijrah ke daerah Sodom di daerah Yordania. Disinilah kemudian kisah kenabian Nabi Lut ini berawal teman-teman. Karena begitu dekat antara Nabi Lut dan Nabi Ibrahim ini sering mengembara berdua jauh sekali. Misi mereka ini adalah menyebarkan ajaran agama Islam teman-teman kepada umat manusia. Saat mereka ini tiba di Palestina, Nabi Lut ini menerima wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala teman-teman. Dia dipilih sebagai nabi dan diutus untuk mendakwai kaum Sodom. Ia diutus Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk membimbing masyarakat Sodom ke jalan yang benar. Orang-orang di daerah Sodom ini teman-teman ya berhati keras dan memiliki penyimpangan akidah dan perilaku. Masyarakatnya juga memiliki tingkat moral yang rendah, mentalnya juga rusak, tidak mempunyai pegangan agama sama sekali atau nilai kemanusiaan yang beradab. Kota Sodom ini menjadi tempat pertama kegiatan homoseksual dan lesbian. Sepanjang sejarah umat manusia teman-teman ya, tidak ada manusia yang menjalankan praktik homoseksual maupun lesbian ini sebelum kaum Sodom. Pasalnya apa? Pasalnya praktik yang penuh maksiat ini menjadi hal yang biasa teman-teman di kota Sodom ini. Seperti pada Quran surat Al-Ankabut ayat 28 yang artinya adalah, "Dan ingatlah ketika Lut berkata kepada kaumnya, kamu benar-benar melakukan perbuatan yang sangat keji, yang belum pernah dilakukan oleh seorang pun dari umat-umat sebelum kamu." Selama berdakwah di Sodom, Nabi Lut selalu menyerukan kepada kaumnya agar meninggalkan kebiasaan yang bertentangan dengan fitrah dan hati nurani manusia. Selain itu juga Nabi Lut memberikan nasihat untuk menghormati hak dan milik masing-masing dengan tidak merampok atau tidak mencuri. Sudah dijelaskan juga bahwa perbuatan semua itu akan menimbulkan kekacauan dan ketidaknyamanan dalam hidup mereka teman-teman. Nabi Lut melaksanakan tugas untuk berdakwah serta tidak henti-henti menggunakan setiap kesempatan dalam tiap pertemuan dengan kaumnya secara berkelompok atau secara berorangan untuk mengajak mereka beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selain itu juga untuk melakukan amal soleh dan meninggalkan perbuatan-perbuatan maksiat ya teman-teman. Tapi apa teman-teman? Usahanya selalu berakhir sia-sia. Bukannya sadar, justru kaum Sodom ini malah makin memusuhi dan mengancam, menolak dengan keras dan mengusir Nabi Lut dari negeri Sodom. Meskipun menemui sejuta rintangan, Nabi Lut tetap tabah dan bersabar ya teman-teman. Dengan keberanian Nabi Lut ini tetap menyuarakan kebenaran ya teman-teman. Karena apa? Karena beliau percaya bahwa Allah itu akan melindunginya. Setelah melewati perjuangan yang sangat sulit, satu persatu kaum Sodom akhirnya mulai sadar dan meninggalkan perbuatan-perbuatan keji tersebut lalu beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kedatangan malaikat dan azab Allah Subhanahu wa Ta'ala sampai pada akhirnya Allah mengirim 2 malaikat yang menyamar sebagai manusia remaja dengan paras yang sangat tampan teman-teman, untuk bertamu ke rumah Nabi Lut. Namun sebelum itu kedua malaikat ini sempat menemui Nabi Ibrahim. Malaikat ini menemui Nabi Ibrahim untuk memberitahu bahwa mereka ini diutus Allah untuk menjatuhkan azab kepada masyarakat Sodom. Mendengarkan hal ini,
Nabi Lut kemudian menjadi cemas, teman-teman. Ia takut tamu-tamunya yang berparas tampan rupawan ini akan diganggu oleh masyarakat Sodom, teman-teman, yang suka terhadap sesama jenis. Nabi Lut kemudian menjemput tamunya itu pada malam hari dan meminta istri dan putri-putrinya untuk merahasiakan hal ini. Namun sayangnya istrinya Nabi Lut itu berkhianat. Karena apa? Karena untuk mendapatkan harta dunia, ia membocorkan berita kepada kaum Sodom bahwa akan ada 2 lelaki tampan yang akan bertamu ke rumahnya. Lantas masyarakat Sodom itu menyerbu rumah Nabi Lut dan kemudian terjadilah pertikaian di sana. Saking banyaknya orang yang memaksa untuk masuk, Nabi Lut akhirnya tak kuasa lagi menahan diri dan memberitahukan soal sikap kaumnya yang menyimpang kepada tamunya tersebut. Yang diabadikan di dalam Al-Quran dalam surat Asy-Syura ayat 168 yang berarti dia, Lut, berkata, "Aku sungguh benci kepada perbuatanmu." 2 tamu tersebut kemudian membuka identitasnya dan mengakui bahwa mereka adalah malaikat yang diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka pun meminta Nabi Lut untuk membuka pintu rumahnya lebar-lebar. Dan seketika itu rumah Nabi Lut menjadi gelap gulita. Masyarakat Sodom yang berdesakan masuk pun tidak bisa melihat apa-apa, teman-teman. Mereka menjadi buta. Di tengah kekalutan masyarakat Sodom yang tidak bisa melihat keadaan di sekitarnya ini, malaikat itu mengatakan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengirimkan azab kepada kaum Sodom. Untuk itu, mereka meminta Nabi Lut beserta istri dan kedua putrinya itu untuk segera pergi meninggalkan perkampungan Sodom. Dan satu lagi pesan dari malaikat adalah Nabi Lut beserta keluarganya tidak boleh menoleh sekalipun ke belakang saat mereka pergi meninggalkan daerah Sodom. Nabi Lut bersama keluarga keluar dari rumah melewati pintu belakang lewat tengah malam. Mereka berjalan dengan cepat untuk meninggalkan Sodom tanpa menoleh ke belakang sesuai dengan perintah atau pesan dari para malaikat ini, teman-teman. Sayang, istrinya Nabi Lut ini tidak mengikuti anjuran malaikat, teman-teman. Ia justru menoleh ke belakang karena ia penasaran. Dia ingin tahu apa yang akan menimpa kaum Sodom. Sesaat setelah melangkah, Nabi Lut beserta kedua putrinya ini melewati batas kota Sodom. Sewaktu fajar menyingsing, bergetarlah bumi dengan dahsyat, teman-teman. Di bawah kaki rakyat Sodom terjadi gempa bumi yang sangat dahsyat ya, teman-teman ya. Tidak terkecuali istri Nabi Lut. Gempa yang dahsyat disertai hujan batu itu kemudian membinasakan masyarakat Sodom beserta istri Nabi Lut yang munafik. Dikisahkan dalam Al-Quran surat Asy-Syura ayat 170 hingga 171 yang artinya, "Lalu kami selamatkan dia beserta keluarganya semua, kecuali seorang perempuan tua, istrinya, yang termasuk dalam golongan yang tinggal." Setelah peristiwa gempa itu, Nabi Lut kembali ke Sodom dan memulai hari-hari baru untuk berdakwah ya, teman-teman. Dia masih tetap bersemangat untuk membawa kaumnya ke dalam Islam. Nabi Lut tetap memegang teguh iman dan berharap agar kaumnya bisa segera melihat kesalahan jalan yang pernah mereka lewati, kemudian kembali ke jalan Allah. Kisah tentang kaum Sodom bahkan telah dituangkan secara jelas di dalam Al-Quran dalam surat Hud ayat 82 yang artinya, "Maka tatkala datang azab kami jadikan negeri kaum Lut itu di atas ke bawah, kami membalikan. Dan kami hujani mereka dengan batu dari tanah yang terbakar dengan bertubi-tubi." Dalam ayat itu juga dijelaskan jika Allah menjungkir balikkan kota Sodom hingga luluh lantak tak bersisa, teman-teman. Walaupun kisah tersebut sudah lenyap berpuluh-puluh tahun bahkan ratusan abad, rupanya jejak kota Sodom ini masih dapat ditelusuri loh, teman-teman. Peneliti arkeolog mengungkapkan jika kota Sodom ini terletak di tepi Laut Mati yang dulunya merupakan Danau Lut. Kota ini terbentang di antara perbatasan Israel dan Yordania, teman-teman. Temuan ini semakin diperkuat oleh temuan geolog asal Inggris yang bernama Graham Harris. Ia dan timnya telah menemukan jika Sodom ini dibangun di pesisir Laut Mati dan penduduknya berdagang aspal yang tersedia di wilayah tersebut.
Perlu diketahui juga teman-teman jika wilayah yang ditempati kaum Sodom itu adalah dataran yang sangat mudah diguncang oleh gempa. Bahkan selama penggalian di wilayah itu, Tim dan Graham menemukan banyak sekali lapisan lahar dan batu basal, bukti pernah terjadinya letusan Gunung Merapi dan gempa yang sangat dahsyat teman-teman. Sedangkan seorang peneliti lain dari Jerman yang bernama Werner Keller berhasil menemukan hal yang lebih detail. Penelitian Werner ini menemukan fakta bahwa dulunya kaum Sodom ini bermukim di daerah yang bernama Lembah Sidim. Diyakini pula gempa bumi itu diperkirakan dulu terjadi di tepi Gunung Taurus yang kemudian memanjang ke pantai selatan Laut Mati dan berlanjut melewati Gurun Arabia ke Teluk Aqaba, melintasi Laut Merah hingga mengguncang ke benua Afrika. Werner ini juga memperkirakan bahwa Lembah Sidim atau kota Sodom masuk ke dalam jurang yang sangat dalam akibat guncangan gempa yang sangat dahsyat itu teman-teman. Ia juga menduga bahwa kejadian itu disertai dengan letusan, petir gas alam yang keluar dari bumi hingga munculnya lautan api yang sangat luas. Serangkaian penemuan ini tentu membuktikan jika kaum Sodom memang pernah ada di masa yang lalu yang tinggal di wilayah Laut Mati dan sekarang menjadi perbatasan antara negara Israel dan Yordania. Demikian teman-teman kisah masyarakat Sodom yang akhirnya mendapat azab dari Allah Subhanahu wa taala karena menolak mengikuti ajarannya. Dari kisah ini kita juga bisa belajar ya tentang keberanian Nabi Lut dalam menyampaikan hal yang benar. Teman-teman boleh komen cerita Nabi siapa lagi nih yang akan kita bahas di video berikutnya. Komen di bawah ya. Jangan lupa like, subscribe, dan share videonya. Sampai ketemu di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.